Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat terkasih yang ada di rumah. Meskipun dalam keadaan yang terbatas, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesempatan untuk dapat beribadah kepadanya. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk memuliakan Dia. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Patutlah kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Amin Yesus. Haleluya. Yesus. Sadar ajaiblah karya-Mu, adil dan Tuhan-Mu, oh, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu, besar. Layak
kasih buat kesempatan yang Tuhan beri buat setiap kami untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas pembuktian kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini setiap hati kami, ini setiap kehidupan kami mau Tuhan mempersembahkan sorak-sorai kami di hadapan Tuhan. Terimalah ibadah kami Tuhan, bawa hati kami Bapa. Berkati kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami mesertakan Engkau di dalam ibadah kami. Haleluya, amin. Puji syukur Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita, membawa setiap kita untuk dapat memuji Dia, memuliakan Dia, meninggikan Dia. Allah yaitu Yesus yang begitu baik dan sungguh baik akan membawa setiap kita untuk memuliakannya. Dia bangkit bagi kita. Haleluya. Sorak-sorai bagi Dia. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Kita mau naikkan pujian bagi Dia. Dia Allah yang telah mati bagi kita dan Dia bangkit bagi kita. Haleluya. Oh. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa maut. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oh haleluya. Lori. Dia sungguh baik,
Yesus, Dia baik bagiku, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, amin. Ya Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Amin. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu berkuasa atas kehidupan kita, Allah yang mengaruniakan setiap kehidupannya untuk setiap kita. Mari kita tetap bersorak-sorai bagi Dia. Kita memuji Dia, menyenangkan hatinya, memuji dan memuliakan Dia. Kita mau bersorak-sorai bagi Allah yang hidup. Amin. Bersorak-sorai bagi Dia. Amin. Oh, haleluya. Mari kita bersorak bagi Allah kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Oh, bertepuk tangan, muliakan namanya. Amin. Oh, satu-satunya penebus, kalahkan maut. Bangkit. Hai Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita masuk. Haleluya. Lord, Lord, Lord. Dan pujilah Tuhan. Sekarang kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Oh, Dia berperang ganti kita. Oh, bertepuk tangan, Yesus Tuhan. Lord, Lord, satu-satunya penebus, kalahkan maut. Bangkit. Yeah. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita masuk. Haleluya Tuhan. Glory, 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 glory. Oh Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh mari masuk. Glory, 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 glory. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Mari masuk. Haleluya Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan. Amin Tuhan. Kemuliaannya, ya perlindungan dan pengharapan.
Amin. Kalau perlindungan dan pengharapan kami Tuhan, hanyalah Kau satu-satunya Tuhan. Harapan kami, perlindungan kami, kota benteng kami, karya Allah yang besar di dalam hidup kami. Semua kami rasakan Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah. Amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar. Kehadiran-Mu adalah karya terbesar bagiku Tuhan. Yang ku miliki dan ku hargai, Yesus Engkau ku kagumi.
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau mengagumi. Karya terbesar. Amin, amin, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar. Amin Tuhan. Amin, amin, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, ku kagumi. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan. Kami kagum atas segala karya Tuhan dalam kehidupan kami. Lori, 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 lori. Lori, 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 lori. Amin, amin, amin. Sungguh kami kagum Tuhan. Haleluya. Lori, lori, lori. Sorak-sorai bagi Allah yang hidup. Lori. Haleluya. Haleluya. Lori, lori, lori. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Glory, 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 glory. Amin, 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 amin. Glory Yesus. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat waktu ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Glory, glory. Amin. 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 Pujian kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang memberkati. Sorak-sorai kami biarlah Engkau Allah yang memberkati. Kami juga mohonkan Tuhan Engkau Allah yang mengurapi kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Mari urapi kami, berkati.
Shalom, puji Tuhan, selamat pagi saudara kasih Tuhan. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kami percaya semua dalam keadaan sehat dan perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Mari, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan saya berikan tema bebas dari tekanan yang diambil dari kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita akan buka kitab Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia melalui mereka, melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mishar, samudra raya, berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus yang saya kasihi, ya. Saudara, hari-hari ini kita tahu bahwa keadaan kita tidak semakin baik, dan kita tahu bahwa di Surabaya bertambah, ya, yang terjangkit positif, ya, dan bertambah jumlahnya di seluruh Indonesia ini. Nah, inilah yang membuat kita semakin kehidupan kita semakin khawatir, semakin rasa takut. Nah, ini adalah tekanan-tekanan yang terjadi di dalam dunia ini. Mari kita akan belajar sehingga kita bebas dari tekanan karena wabah yang terjadi di dalam dunia ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah selalu bersama kita. Amin. Oleh karena itu, mari jangan kita takut dalam keadaan dunia ini, tetapi kita mau berseru dan berharap kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bebas dari tekanan? Perhatikan, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekanan itu adalah keadaan atau hasil kekuatan yang menekan, ya, atau satu desakan yang kuat tidak dapat menahan. Itu adalah tekanan. Jadi dikatakan bahwa tekanan itu adalah kekuatan yang menekan atau desakan yang kuat, tidak dapat menahan. Ya, ada satu beban batin. Nah, saudara dikasih Tuhan, itulah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kita tahu bahwa tekanan akan mengakibatkan kita stres. Jika berkelanjutan akan mengakibatkan kita depresi. Jadi yang terjadi, ya, bahwa tekanan akan mengakibatkan kita menjadi stres, dan jika berkelanjutan akan mengakibatkan kita depresi. Saudara kasih Tuhan. Nah, kita mau belajar, ya, supaya kita bebas dari tekanan ini. Bukankah banyak para dokter menghimbau supaya kita tidak khawatir, panik, dan takut, ya. Kalau hal itu terjadi, maka kita bisa menjadi stres, bukan? Bukankah demikian? Ya, selama bertahun-tahun, ya, dokter pun sudah memperhatikan, memperingatkan bahwa stres sangat berbahaya bagi kesehatan. Ya, kenapa? Karena stres yang terus berkelanjutan itu akan menyebabkan timbul berbagai macam penyakit. Ya, contoh
Ya, kita mengalami darah tinggi kita naik, ya kan? Kita bisa asam lambung kita naik, ya bisa kita mengakibatkan pusing. Inilah hal yang terjadi kalau stres itu berkelanjutan. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita mau terbebas oleh tekanan itu, ya. Kita mau bebas oleh keadaan situasi. Bagaimana caranya? Kita mau belajar. Nah, bagaimana untuk menghadapi satu stres yang terjadi di dalam kehidupan kita? Yang pertama, yang membuat keadaan menjadi buruk, saudara, yang membuat keadaan yang menjadi buruk, ya, adalah reaksi kita atas stres. Dan yang kedua, perhatikan, kita tidak pernah mau belajar merespon stres dengan baik. Jadi kita harus perlu menghadapi stres itu. Bagaimana? Supaya kita belajar sehingga kita bebas dari tekanan. Nah, kita tahu bahwa stres selalu menghasilkan berbagai macam berita buruk, kan? Terjadi saat ini pun kita mengalami demikian. Mari kita akan belajar di dalam kitab Mazmur pasal 55. Perhatikan di situ bagaimana Daud pun mengalami satu tekanan, ya, yang membuat dia menjadi tergoncang, ya, jiwanya tergoncang, ya. Mari kita baca Mazmur pasal 55 ayat 5 sampai ayat 9. Firman Tuhan berkata demikian, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku dirundung takut dan gemetar. Perasaan seram meliputi aku, pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Perhatikan, ya, Daud juga mengalami satu problema dalam hidupnya. Dia tertekan karena ada musuh, ya. Ada musuh yang mencoba untuk membinasakan Daud. Ya. Daud mengalami satu tekanan sehingga membuat dia terganggu jiwa. Stres selalu menghasilkan beragam banyak berita buruk, kan? Ya, kalau kita mau perhatikan, saudara, ya, yang dikasih Tuhan, ya, di Mazmur pasal 55 ayat yang kelima, ya, jelas sekali dikatakan hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Bukankah ini terjadi dalam kehidupan kita? Kita merasa gelisah, ya, karena kita lihat, ya, ada maut, ya. Karena virus ini semua orang menjadi takut, ya. Semua berpikir negatif, ya. Kalau kita tahu kalau ada orang yang dipanggil Tuhan meninggal, mesti ditanya, sakit apa? Ya. Padahal belum tentu karena virus itu, ya. Padahal apakah benar, ya, virus itu yang membuat dia mati? Padahal ada banyak hal yang terjadi karena ada penyakit-penyakit lain. Itulah, ya, yang membuat jadi gelisah. Kengerian maut telah menimpa aku, ya. Karena kita gelisah hati kita mau keluar sulit, kita mau bercoba berinteraksi sulit. Nah, jadi sangat sulit sekali, ya. Dikatakan juga aku dirundung takut dan gemetar, ya. Perasaan seram meliputi aku, jelas, ya. Dirundung ketakutan dan gemetar, perasaan seram meliputi aku, ya. Kita takut. Nah, inilah yang terjadi akhir-akhir saat ini, ya. Ada semacam tekanan yang membuat kita menjadi terbelenggu, yang membuat kita menjadi stres. Saudara kasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita. Amin. Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Ya. Daud pun minta tolong kepada Tuhan. Nah, mari kita akan lanjutkan. Ya, saudara, saya katakan tadi bahwa stres selalu menghasilkan berbagai berita buruk, kan? Nah, stres menyebabkan sebagian orang merasa putus asa. Ya. Tapi bagi yang lain justru membantu memecahkan satu rekor. Maksud saya, kalau dia berpikir positif terhadap keadaan, ya, yang menekan, dia bisa survive, dia akan bantu. Tetapi
jika dia berpikir negatif, nah ini yang menjadi masalah. Ya, mereka akan mengalami banyak gangguan dalam kehidupan mereka. Ya, gangguannya banyak sekali. Nanti kita belajar. Nah, reaksi yang paling umum yang terjadi adalah menolak atau melupakan stres, tapi dengan cara yang salah. Ini yang terjadi. Kita mau belajar, ya, daripada kita menolak atau melarikan diri oleh situasi keadaan yang terjadi, lebih baik kita mau belajar mengenal gejalanya, ya, sehingga kita tidak stres. Perhatikan, ada 3 gejala yang akan saya sampaikan, saudara, yang terjadi. Bagaimana caranya supaya kita terhindar, ya, bagaimana caranya supaya kita tidak menghadapi stres, ya, saudara. Ada 3 gejala, ya, yang perlu dipelajari hari ini. Yang pertama adalah gejala fisik. Ada 3 gejala yang terjadi jika kita menghadapi stres. Pelajari gejala fisik, saudara. Gejala fisik yang kita tahu bahwa seringkali kita mungkin sakit kepala, ya. Ada ya sakit pinggang atau punggung, nyeri otot, ya, banyak hal, ya. Itu yang terjadi. Itu gejala fisik, saudara. Apakah saudara mengalami demikian? Nah, kalau saudara mengalami demikian berarti saudara harus, ya, belajar, ya, mengenali dengan benar, ya. Berikutnya ada gejala yang kedua, yaitu gejala emosional. Apa gejala emosional itu? Ya, gejala emosional itu, saudara, begini. Karena keadaan yang terjadi, kita sering tinggal di rumah. Nah, pada saat kita tinggal di rumah, kita melihat suami kita tidur, anak-anak kita tidur, istri kita tidur, karena aktivitasnya hanya di rumah, jadi menjadi bosan, menjadi jenuh. Nah, ini membuat reaksi kita menjadi stres. Ya, timbullah gejala emosional. Apa? Mudah tersinggung. Ya. Apalagi mood berubah-ubah. Tidur saja dah, ya kan? Tidak ada semangat, gelisah dalam hidupnya, ya, marah, panik. Ini gejala emosional. Kadang-kadang sedih, ya. Kapan ini selesai, ya? Ini yang terjadi, ya. 3 gejala, gejala fisik, emosional, dan yang ketiga adalah gejala, yaitu tingkah laku atau gejala perilaku. Saudara, perhatikan. Kita lihat perilaku kita, saudara. Ya. Seringkali mungkin kita makan berlebihan. Yalah, kita tinggal di rumah, banyak makan. Seperti biasanya, kalau kita beraktivitas tidak seperti demikian. Tapi karena kita di rumah, makan tidur, ya, makan berlebihan. Ya, apalagi, ya, mondar-mandir, ya, maksudnya jalan mondar-mandir ke depan, ke belakang, ke depan. Ini adalah gejala perilaku, saudara, ya, yang diakibatkan stres itu, ya, tekanan itu. Nah, saudara, atau bisa saja, ya, memutar-mutar rambut, ya, itulah gejala-gejala perilaku, ya, yang terjadi di dalam keadaan manusia yang mengalami stres. Kita sudah belajar, saudara. Ini adalah gejala-gejala yang terjadi, ya, untuk mempelajari, ya, bagaimana kita mengalami satu tekanan. Nah, saudara kasih Tuhan, bila kita sudah mengenal gejalanya, mari kita akan belajar sekarang cari penyelesaiannya. Nah, dari mana munculnya tekanan itu? Saudara, perhatikan, muncul tekanan itu dari satu kenyataan fakta yang tidak sesuai dengan satu harapan. Ya. Dari kenyataan fakta tidak sesuai harapan, itu adalah munculnya satu tekanan. Contoh, saudara, kita tahu kan, ya, karena keadaan demikian, ya, kita punya rencana, ada yang mau menikah, sudah jauh-jauh hari, ya, di planning, direncanakan, tiba-tiba karena adanya virus ini tidak jadi, ya, hanya jadi di
catatan sipil atau KUA saja. Ini adalah kenyataan fakta, tidak sesuai dengan harapan. Atau mungkin kita planning ingin, ya saya mungkin bulan ini akan membayar satu cicilan. Tetapi ternyata keadaan yang ada, terjadilah wabah virus COVID-19 ini, kita tidak bisa membayar satu cicilan dengan penuh. Karena kita mungkin dirumahkan, atau karena gaji kita dipotong. Kenyataan fakta. Jadi tidak sesuai dengan kita harapkan. Inilah munculnya satu tekanan. Kalau tidak kita tanggulangi, ya, kalau kita tidak tahu menanggulangi, kita akan menjadi satu anak-anak Tuhan yang tidak berpengharapan, dan tekanan itu semakin berat dan kita akan semakin depresi. Jadi saudara kasih Tuhan, itu munculnya tekanan. Nah, mari kita mau belajar. Ya. Kita sudah tahu tekanan itu dari mana, stres itu dari mana, gejala itu dari mana. Nah, kita mau belajar sekarang ciri-ciri orang yang tertekan. Perhatikan, ciri-ciri orang yang tertekan, ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, merasa dia ditinggalkan Tuhan. Merasa dia ditinggalkan Tuhan. Ya. Kita baca di dalam Mazmur 42, ayat yang ke-10a. Merasa ditinggalkan Tuhan. Mazmur 42, ayat yang ke-10a. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Ciri-ciri orang yang tertekan itu, dia merasa dirinya ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga kalimat ini muncul. Ya. Mengapa engkau melupakan aku? Saudara yang kasih Tuhan, seringkali kita mengalami demikian. Ya. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Di mana pertolonganmu Tuhan? Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang tertekan. Apakah saudara demikian? Apakah saudara merasakan hal ini dalam hidupmu? Saudara, jangan sampai kita merasa ditinggalkan Tuhan. Marilah kita mau, ya, percaya bahwa Allah sanggup menolong kita. Amin. Allah ada. Situasi yang ada ini semua seizin Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu setia. Ya. Percaya kepada Tuhan. Kalau hal ini terjadi, kita merasa ditinggalkan Tuhan, saudara akan merasa tidak bergairah dengan hal-hal rohani. Iya, kita tidak akan bergairah dengan hal-hal rohani. Kita malas berdoa. Kita malas membaca firman Tuhan, kita malas bersekutu dengan Tuhan. Ini yang terjadi. Karena merasa ditinggalkan Tuhan. Jadi gairah kita untuk datang kepada Tuhan itu tidak ada lagi. Nah, hati-hati saudara. Ya, jangan sampai demikian terjadi di dalam hidup kita. Mari kita mau tetap bergairah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Next, berikutnya. Yang kedua, ya. Apa ciri-ciri orang yang tertekan? Ada suatu perasaan duka. Perhatikan, ada suatu perasaan duka. Di dalam Mazmur 42 tadi, ayat yang sekarang yang ayat ke-10b dikatakan, mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Jadi ada suatu perasaan duka. Mengapa aku harus berkabung di bawah impitan musuh? Ya, kita alami ini, saudara. Ya kan, kita mendengar mungkin teman kita, saudara kita terkena, dan mungkin ada yang sudah dipanggil Tuhan, ada gembala, ya hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan. Kita merasa berkabung. Ya. Ada suatu perasaan duka. Mengapa? Ya. Hal ini terjadi. Kita mau keluar pun jadi takut. Kita mau belanja pun jadi takut. Sepertinya itu musuh itu di mana-mana. Virus itu ada di mana-mana. Ya karena kan ada yang berpikir bahwa virus itu bisa bertahan di udara sekian jam. Ada yang berpikir demikian, saya tidak tahu apakah faktanya betul atau tidak.
Ada yang juga mau berpikir bahwa virus itu ya ini masih kontradiksi, bahwa itu masih menempel kepada orang-orang yang sudah meninggal. Nah, ini kan hal yang membuat kita menjadi hidup berkabung. Ada suatu perasaan duka, seperti yang musuh itu di mana-mana. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1, ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1, perhatikan. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat 7, firman Tuhan berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus berkata, marilah kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bergembiralah akan hal itu, akan hal ini. Sekalipun sekarang kita harus berduka cita oleh berbagai macam percobaan. Tetapi perhatikan, ya, maksudnya adalah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Menjadi pertanyaan hari ini, apakah saudara masih mempunyai iman yang murni kepada Tuhan? Karena proses ini membuat kita dimurnikan oleh Tuhan Yesus. Nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana, ya, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Artinya bahwa Yesus, ya, memelihara kita. Jadi dalam kekuatannya Allah, karena iman kita yang murni, sehingga kita akan menantikan keselamatan, ya, yang dinyatakan pada Tuhan Yesus zaman akhir. Jadi itu yang kedua, ya. Ciri-ciri orang yang tertekan yang ketiga, saudara, tidak bersemangat. Nah, ini bahaya, ini tidak bersemangat. Mazmur 42, yuk kita lihat. Mazmur pasal 42 ayatnya ke-11a. Dikatakan, seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku. Ya, tidak ada semangat, tidak bersemangat. Ya, nggak ada semangat lagi. Sudah dah. Ya, karena di rumah saja ya sudah, tiduran, ya kan? Makan tidur. Ini yang terjadi. Mari saudara, dalam keadaan yang demikian, mari kita bersemangat. Jangan tidak bersemangat, karena kalau tidak bersemangat, kita termasuk orang-orang yang hidup di dalam tekanan itu. Kita semangat. Mari kerjakan aktivitas apapun itu. Saudara dapat bisa lakukan. Bekerja sama dengan keluarga, membersihkan rumah, apapun ya. Ini kesempatan kita. Ya. Kita dapat bersekutu bersama-sama. Ya, kita mau lihat apa yang dikatakan Alkitab di dalam kitab Amsal, ya. Saudara, apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal pasal 24? Ya. Orang yang tidak bersemangat itu seperti apa? Ya. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi kekuatan kita kecil karena kita tidak bersemangat. Ya, kecillah kekuatanmu karena adanya satu kesesakan. Karena kita tawar hati pada masa kesesakan. Hati-hati, saudara.
Mari kita mau bersemangat di dalam Tuhan. Bersemangat menghadapi situasi yang ada ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan ya, yang keempat ya, ciri-ciri orang yang tertekan adalah adanya intimidasi iblis, bahwa Allah tidak peduli. Iblis berusaha mengintimidasi kita, mengatakan bahwa Allah itu tidak peduli. Saudara, lihat di dalam Mazmur 42 ayat ke-11b dikatakan, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ini terjadi di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 8-10. Di mana Allahmu yang kau sembah itu, yang berkuasa memelihara kamu? Nah, inilah ya, kalau kita berusaha mendengarkan suara-suara negatif, intimidasi dari iblis, ya, kita akan mudah goyah iman kita, dan kita akan jatuh, dan kita akan tersesat, dan kita akan binasa. Hati-hati saudara, mari jangan mau diintimidasi kepada iblis. Percaya bahwa Allah ada, Allah menolong kita. Nah, solusinya apa saudara? Solusinya mudah, ada dua. Mari kita berharap kepada Allah. Haleluya. Saudara mau berharap kepada Tuhan? Mari kita mau berharap kepada Tuhan di Mazmur pasal 37. Mari kita akan baca sama-sama Mazmur pasal 37 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7 ya. Perhatikan firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diingini hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mari saudara, kita mau berharap kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembira karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari kita mau berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Berharaplah pada Tuhan. Tuhan pasti menolong. Ini saatnya kita berdiam diri di rumah, berkumpul bersama keluarga kita. Ya, terus berharap kepada Tuhan. Tuhan akan tolong. Yang terakhir adalah bersyukur. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita mau buka Roma pasal 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata demikian, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Ya, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah ada. Allah selalu ada. Selalu menolong kita. Jadi mari bebaskan saudara dari tekanan yang ada. Jangan kita menjadi depresi, jangan kita menjadi stres karena keadaan, ya. Jangan kita menjadi jenuh, jangan kita menjadi bosan, tetapi mari kita mau bangkit dari keadaan yang ada itu. Karena kalau tekanan itu ada dalam hidup kita akan terganggu, jiwa kita terganggu, fisik kita terganggu, emosional kita terganggu, tingkah laku kita terganggu. Dan kalau itu sudah terjadi dalam hidup kita, kita mudah diombang-ambingkan. Kita akan menjadi orang-orang yang lemah, dan kita akan menjadi orang yang tidak punya pengharapan kepada Tuhan. Mari, saudara kasih Tuhan, saya percaya hari ini saudara ada di dalam Tuhan. Saudara ada di rumah, bergandeng tanganlah kepada keluargamu. Gandeng tangan suami, istri, anak. Kita mau datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Tuhan, bebaskan kami dari tekanan yang ada. Tuhan, kami percaya Engkau ada dan selalu menolong kami. Saudara kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan.
Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami mau berharap kepada Tuhan dan kami belajar untuk bersyukur oleh situasi dan keadaan yang ada. Karena hal ini terjadi karena campur tangan Tuhan. Karena Tuhan izinkan untuk mendewasakan kerohanian kami, untuk menjadi iman kami murni, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Inilah waktunya kami yang ada di rumah. Oh Tuhan Yesus, bergandengan tangan, mengangkat hati dan tangan kami. Oh Tuhan Yesus, tolong kami, jagai, lindungi kami, berkati kami Tuhan. Oh Tuhan, berikan kami kecukupan, berikan kami oh Tuhan kekuatan dan kesehatan, dan semuanya terpelihara oleh Tuhan karena kasih setia Tuhan. Terima kasih, Engkau Allah yang selalu ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya janji-Mu Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.